saat berputus asa, datanglah selalu padanya. Kasih Tuhan begitu hebat, cinta Tuhan begitu dahsyat. Dia nyatakan kuasa-Nya saat ku berserah. Terpujilah nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu hebat, cinta Tuhan begitu dahsyat. Dia nyatakan kuasa-Nya saat ku berserah. Terpuji namanya. Kasih Tuhan begitu hebat, cinta Tuhan begitu dahsyat. Dia nyatakan kuasa-Nya saat ku berserah. Terpujilah nama Tuhan. Dia nyatakan kuasa-Nya saat ku berserah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Shalom saudaraku, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Kolose 3 ayat 13. Zaman sekarang sangat sulit menemukan orang yang bisa bersikap sabar, sebab banyak orang yang lebih cenderung cepat-cepat, ingin instan, dan terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Dan bila ada masalah atau pergumulan, kita lebih sering hanya mendengar nasihat duniawi. Kesabaran merupakan ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki sikap sabar dan saling bersabar satu sama lain. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kesabaran juga merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus selalu terpancar dalam kehidupan orang percaya. Dengan kesabaran, seseorang bisa melihat hal-hal positif, bahkan di tengah kesukaran sekalipun. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Di setiap langkah yang kita hadapi, jangan takut untuk menjalaninya. Pandang kepada Tuhan. Bersandarlah kepadanya, hidup melekat kepada Dia. Seberapa berat rintangan yang kita hadapi, seberapa sulit jalan yang kita lewati, janganlah takut. Penyertaan Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan melihat apa yang terjadi. Marilah kita berjalan bergandengan tangan bersama, bersehati dalam persekutuan, berdoa sepakat dalam iman. Keluarga besar GBS Bunton. Hiduplah penuh dengan pengurapan yang berdampak pada keluarga. Keluarga pulih dan gereja bangkit. Makin kuat berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah untuk kemuliaan namanya. Kegelapan akan sirna dan firman-Nya akan menjadi terang yang bercahaya menerangi langkah kita. Milikilah gaya hidup berjalan dengan firman-Nya dan menikmati anugerah-Nya. Tuhan ada bersama kita. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Boleh sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama saat ini kita mau bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Kita dapat kembali lagi merasakan hari ini, di mana sepanjang hari Tuhan selalu sertai setiap kehidupan kita. Dan saat ini mari sama-sama kita mau membuka hati kita. Kita mau merendahkan hati kita bahwa roh Tuhan yang telah ada di sini akan bekerja penuh atas hidup kita. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kali ini, kita akan masuk bersama di dalam doa. Bapa terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai setiap ibadah ini. Kami akan membuka setiap hati kami. Kami rindu Tuhan untuk menerima setiap jamahan Tuhan. Lawatan Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan.
Biar Kau terus beracara Tuhan atas ibadah ini. Kau yang pegang kendali atas hidup kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari bersama-sama dengan lembut katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini, ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari bersama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terus jamahlah setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kami nyatakan Kau pribadi yang lembut Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari bersama, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, ku buka hati
terus Tuhan menyembah Tuhan, menyembah syukur, mengucapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kerinduan kami Tuhan, Engkau yang jamah kami, penuhi kami, bebaskan kami, pulihkan kami Tuhan saat ini Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, dengan kerendahan hatimu, dengan kesungguhan hatimu, kita mau angkat tangan kita dan sama-sama pujikan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Yesus, inilah setiap tangan yang terangkat Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mari sama-sama lebih lagi katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh Yesus, minggu ada sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan saat ini kami siap Tuhan lebih lagi menerima kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan hanya daripada Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan yang siap lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini siapa Bapak Ibu Saudara di sini yang percaya Roh Allah tercurah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya saat kita menyembah Roh Allah tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di atas dan nyatakan bahwa Roh Allah tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyatakan, satukanlah roh kami ya Tuhan.
tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku apa? Bahwa Yesus Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyatakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sekali lagi nyatakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, amin. Bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. amin. Roh tercurah Dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi nyatakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Nyatakan semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Sekali lagi nyatakan, semua bangsa-bangsa, amin, dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo mau lebih lagi menyerukan nama Tuhan yang ajaib, nama Tuhan yang membebaskan setiap kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan kebesaran Tuhan atas kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit dan serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju,
nyatakan bahwa nama-Mu berkuasa atas kami Tuhan. Mari sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan katakan nama Yesus, menara yang kuat. Yesus, kota benteng yang teguh. Sebab nama-Mu Tuhan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Pujian dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah menerima Tuhan segala kuasa-Mu, lawatan-Mu, dan kami telah lebih lagi Engkau perbarui jadi hidup yang baru. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama lebih lagi menyatakan kerinduan kita, bahwa ketika Roh Allah hidup di dalam kita, maka segalanya, segala apa masalahmu, segala apa bebanmu akan dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Pada itu kita sama-sama serukan Roh Allah yang hidup penuhiku. Dan kami mau terus rindu Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta.
jadikan hidup kami Allah Tuhan, dan penuhi kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, Kau memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi dan segenap hatimu katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
bagi Tuhan untuk meminta kepadamu. Kami mau lebih lagi mengetuk pintu hatimu Tuhan saat ini. Sebab hanya karena Engkau, karena Roh-Mu yang kudus, Engkau yang terus mampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidupku. Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sama-sama angkat pujian. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Kami percaya perkara ajaib akan terjadi, kuasa mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Saya ajak Tuhan untuk bangkit berdiri. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil Percaya dan Tuhan, tiada yang ada keajaiban terjadi. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata atas kami. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi yang percaya. bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Rohmu Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Allah turut bekerja di antara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Raja segala raja. Haleluya. Tuhan ina berada worship ini. Dan Tuhan ina yala dapat adalah sendiri. Tuhan ina ada worship. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Yes. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kuasamu bekerja. Haleluya. Yes. Terima kasih. Kami percaya karena Roh Allah sudah ada di antara kami Tuhan. Karena Roh Allah ada dalam diri kami. Karena Roh Allah mengalir terus dalam diri kami. Maka ada mujizat, ada keajaiban, ada pemulihan, ada kehidupan. Dan semua yang baik yang Kau sediakan bagi kami terjadi atas kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas gereja kami, atas kota kami, bahkan atas Indonesia. Oleh karena Engkau juga memakai kami menjadi pembawa-pembawa air kehidupan bagi banyak orang yang membutuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya kami siapkan hati kami untuk menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kesempatan yang kedua kita dalam rangkaian KKR di mana Tuhan rindu Roh-Nya memenuhkan hidup kita. Ini kerinduan Tuhan pertama. Juga kita rindu Tuhan memberikan Roh, memenuhkan Roh-Nya dalam hidupku. Kan ada dampak saudara. Mari kita dulu membaca Kisah Rasul 1 ayat 4-5 saudara. Kisah para Rasul 1 ayat 4-5. Kemarin kita sudah melihat dari sisi bagaimana Roh Kudus itu sumber pemulihan. Dan kita tahu bahwa yang nyata sekali sebagai pribadi yang dipulihkan adalah Petrus. Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi pada saat dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia mengalami pemulihan yang dahsyat. Dia berani berhadapan dengan orang-orang. Ada ribuan orang. Dan dia berdiri, dia menerangkan hal-hal yang terjadi saat itu. Singkat ceritanya, dari banyak orang itu 3.000 orang bertobat. Yang tadinya menyangkal, tetapi kemudian dipulihkan. Ada pribadi yang lain, ada sesuatu pembaharuan yang lain. Tidak terlihat lagi Petrus yang dahulu menyangkal, yang terlihat Petrus yang baru. Nah saudara, itu yang alami pemulihan. Tapi mari kita lihat kembali saudara ya, pekerjaan pemulihan yang dikerjakan Roh Kudus itu harus sampai titik ini saudara. Karena ini adalah pernyataan dari Tuhan. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, jadi pemulihan ini terjadi kalau Roh Kudus tingkatnya sampai membaptis kita. Nah, lalu ini belum pernah terjadi kan, saya kasih tahu bahwa janji Tuhan dicurahkan Roh Kudus, bahkan ngalami baptisan Roh Kudus itu belum pernah terjadi saudara. Sedangkan baptisan air saja itu perintisnya Yohanes Pembaptis. Belum pernah ada orang awam menerima baptisan kecuali para imam di dalam tabernakel itu mencuci tangan dan kaki untuk melayani. Gak pernah ada soal baptisan ini. Ada memang kisah di mana ada seorang yang kafir yang namanya Naaman dibaptis di sungai Yordan sampai 7 kali. Tapi itu pun bukan kaitannya dengan menjadi anak atau kaitannya dengan hal-hal yang luar biasa. Itu karena adanya penyakit dan Tuhan memberi pesan kepada Elisa,
engkau harus dibaptis 7 kali di Sungai Yordan. Dia lakukan dan terjadi kesembuhan, penyakit kustanya disembuhkan. Itu cuman sekali, nggak ada lagi kisah saudara. Oke, tetapi ribuan orang juga bertobat saat Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Banyak orang datang dan dibaptis di situ. Itu pengalaman yang luar biasa. Nah yang kedua ini baptisan Roh Kudus. Nah, saudara ya. Perhatikan saya mau kasih tahu lagi. Jadi nggak taunya tingkat pemulihan yang akan dialami oleh kita semua seperti yang dialami oleh Petrus dan murid-murid yang lain, saudara ya. Kalau tingkat pekerjaan Roh Kudus sampai kita ini dibaptis atau tenggelam dalam Roh Kudus. Karena dari baptis itu, dari baptiso diselamkan atau ditenggelamkan. Contohnya konkret banget, nyata banget. Telah kamu dengar daripadaku, ya saudara ya. Telah kamu dengar daripadaku, tidak lama lagi kamu akan menantikan janji Bapa yang demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air, ini contoh. Tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau ini contoh yang nyata, dilihat sama mereka. Saya yakin juga mereka ngalami pada saat Yohanes membaptis ditenggelamkan. Jadi punya pengalaman tenggelam. Itu poin pertama. Poin kedua, saya mau tanya sedikit saudara sama saudara. Yohanes waktu membaptis orang di mana? Di mana? Yohanes waktu membaptis banyak orang di mana saudara? Di Sungai Yordan. Saya ulang, di Sungai Yordan. Nah saudara ya, jadi nggak taunya baptisan ini dilakukan di Sungai Yordan. Ada sungai yang luar biasa. Yehezkiel 47. Melebihi daripada Sungai Yordan. Melebihi daripada Sungai Yordan. Dan ini memang merupakan sungai yang disebut sama Tuhan waktu Yehezkiel mendapatkan ini saudara ya. Dia nulis aja, dia mendapatkan nubuatan aja. Dan dia menyatakan tulisannya ini saudara ya. Ini bukan sungai seperti Sungai Yordan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Ini sungai yang lebih dahsyat. Dampaknya sangat amat dahsyat. Ya kita baca. Yehezkiel, ini menarik banget Yehezkiel 47 saudara ya. Saya baca ayat 1 nanti saya lompat-lompat supaya cepat ya pembacanya. Coba disiapkan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping ke kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Intinya saja air itu mengalirnya dari bait suci. Siapa bait suci hari ini? Siapa yang dimaksud bait suci hari ini? Tubuh kita. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bukankah tubuhmu adalah bait Tuhan? Bukankah tubuhmu adalah rumah Tuhan? Lalu mengalirnya di mana? Nanti kita akan lihat itu semua. Oke, lanjutkan dulu ya. Lalu ayat 3. Ini sudah kita lompat saja. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Ada tali pengukur di tangannya. Ia mengukur pertama 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Coba lihat saya di pergelangan kaki. Itu air sudah di pergelangan kaki. Itu air mengeluarnya dari bait suci saudara ya. Mengalir, terus mengalir. Katakan Yehezkiel ada di situ, lama-lama naik itu air. Kayak banjir gitu loh, lama-lama naik. Oh di pergelangan kaki. Ya pada saat dimasuk, oh di pergelangan kaki. Karena belum cukup, diukur lagi. Lanjut. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi. Ayat 4 ya. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi di dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Lihat berarti ada level yang naik. Ada pekerjaan roh yang naik. Mulai dari pergelangan kaki ke lutut. Karena belum cukup. Ini dia nih saudara ya. Karena belum cukup. Ya sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang.
Ini pekerjaan Roh Kudus nih. Ini pekerjaan sungai namanya ya. Sungai Roh Kudus saya sebutkan. Ingat ya, airnya itu keluarnya dari bait suci. Saya mau tanya lagi, siapa bait suci untuk zaman ini? Siapa bait suci untuk zaman sekarang ini? Saya, tubuh saya. Coba ulangi. Siapa bait suci untuk zaman sekarang ini? Tubuh saya. Siapa yang percaya tubuhmu adalah bait suci, angkat tangan. Tubuhmu itu bait suci. Mengalirnya dari tubuhmu. Nanti lihat bagian mana itu. Oke, perhatikan lagi. Karena sudah sampai di pinggang, cukup? Belum. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Setelah menjadi sungai tidak diukur, cukup. Seperti yang engkau dengar daripadaku, Yohanes membaptis air di mana? Di sungai. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu harus sampai titik sungai supaya terjadi baptisan. Kalau masih belum cukup, di pinggang saudara, masih belum cukup. Begitu sudah di sungai, tidak diukur lagi, sudah cukup. Dan ayat berkata Yeskel itu mengalami, dia bisa berenang, artinya dia bisa masuk dalam hadirat Roh Kudus. Dia bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dia bisa masuk di dalam kuasa Tuhan. Hebatnya kalau air Roh Kudus menjadi sungai. Nah ini dia. Saya ulang ya, baptisan Roh Kudus itu mesti airnya menjadi sungai. Jadi jangan puas kalau Roh Kudus baru semata kaki. Jangan puas kalau Roh Kudus baru sepinggang. Selutut dulu ya. Jangan puas Roh Kudus baru sepinggang dalam hidupmu. Dia harus menjadi sungai. Di mana engkau ngalami baptisan itu. Di mana engkau tenggelam dalam roh. Dampaknya dahsyat saudara. Kita lanjut. Nah ini menarik sekali. Ya perhatikan saudara ya. Perhatikan ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, ya kita lompat saja sehingga ayat 9. Ayat 8, ya ayat 8 sorry. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Itu kekuatan dari sungai Roh Kudus. Kemana saja sungai itu berjalan, maka air asin menjadi tawar. Seolah-olah ada penawar racun. Ini pekerjaan Roh Kudus. Sedangkan air asin itu air laut. Laut itu gambar dari dunia, pengaruh dunia seperti gelombang laut yang besar. Jadi di mana air sungai Roh Kudus ini mengalir, di situ ditawarkan. Gelombang laut dunia tidak berpengaruh sama air sungai Roh Kudus. Pengaruh dunia tidak berpengaruh sama dia. Tawar. Ini kayak seperti serum yang menawarkan racun. Serum yang menawarkan virus. Nah ini mantep banget. Lanjut, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus tadi saudara ya, di mana saudara ada yang tadinya ada pengaruh dunia. Pengaruh dunia apa sih? Kebencian. Ada rumah tangga yang benci satu sama lain, suami istri, anak orang tua. Begitu saudara hadir, maka kebencian itu menjadi tawar. Yang ada damai sejahtera. Jangan gini saudara, yang tadinya itu keluarga damai sejahtera, begitu saudara hadir, wah muncul satu sama lain saling mencurigai.
Istri mencurigai suami, suami mencurigai istri. Malah menyebabkan kematian rohani. Aduh, ini bahaya, ini utusan dari siapa ini kalau begitu. Kalau ini kita sebagai utusan Tuhan, apalagi kalau kita ngalami ini saudara ya. Di mana saja saudara ada, karena membawa sungai kehidupan, di sana ada kehidupan. Terus, ini perhatikan lagi, ini menarik. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eniglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu dengar ya, ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Wow. Saudara saya mau kasih tahu nih. Di laut besar jelaslah ikannya banyak dan gede-gede. Betul ya? Betul ya? Laut itu gambar dari dunia. Memang jujur, keuntungan orang-orang dunia gede-gede. Bisnis orang dunia gede-gede loh. Lo serius loh. Anak-anak Tuhan kadang-kadang saya dimuliakan. Tapi kalau dilihat-lihat orang dunia bisnisnya lebih gede dari saya keuntungannya. Kenapa? Ya iya dia karena main curang. Kenapa? Karena dia main mafia. Kenapa? Karena dia modalnya gede. Modalnya gede pun karena koruptor. Karena ini dan itu. Ya iyalah dia gede. Saya baru sebagai orang Kristen diberkati sih. Tapi kalau jujur lebih gede dia. Gitu ya. Lalu bagaimana? Saya juga mau diberkati lebih besar lagi. Apa kemudian kita ikut sama seperti mereka. Nyemplung dengan pola pikir dunia. Dengan cara bisnis mereka. Jadi mafia. Curang, koruptor. Enggak perlu. Tuhan bilang, asal engkau mengalirkan air kehidupan menjadi sungai, berkatmu sama berkat dunia. Ikan-ikan di situ besar-besar seperti di laut. Jadi nggak perlu ke laut, nggak perlu cemplungkan dirimu, nggak perlu pakai pola pikir, nggak perlu pakai cara hidup dunia. Tetap dalam hadirat Roh Kudus, Tuhan berkati kita. Dengan berkat yang sama dengan orang dunia. Itu maksudnya. Lanjut, ini mantep banget, ini kalau air kehidupan ini. Jadi Tuhan itu luar biasa saudara ya. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Perhatikan ya, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Komplit berkat Tuhan. Komplit berkat Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus sebagai sungai. Di mana kita ngalami baptisan Roh Kudus. Tingkat ini harus sampai demikian. Saudara, saya mau kasih kesaksian. Kami ada jemaat, dia bersaksi sama saya. Pak Pendeta, ya dia panggil kepada saya, seluruh jemaat memang saya suruh panggil papi mami. Ya, karena beberapa tua muda, kaya miskin, semua panggil dia bapak, kata Tuhan. Betul ya? Betul nggak? Itu yang terdekat. Itu hubungan yang sangat terdekat. Oke saudara, jadi itu adalah pernyataan bahwa ya saya disuruh sama Tuhan begitu saya lakukan. Oke, jemaat ini saudara ya, dia ini dagang kelontongan. Dia bilang sama saya, Papi, jadi gini, saya ini dagang. Nah dia ini dagang sebagai agen. Jadi ada warung-warung kecil dari desa-desa, dari kampung-kampung, beli sama dia. Karena ini warung, ini harganya harga warung gitu ya. Jadi beli sama dia, katakanlah sekian Indomie, 5 dus, 10 dus, berapa dus gitulah ya. Kira-kira saudara ya. Nah di warung ini setelah dia beli, lalu kemudian dia jual. Indomie itu cepat laku saudara. Ini kesaksian nyata ini. Tetapi satu peristiwa misalnya terjadi begini. Karena orang ini, jemaat ini saudara ya, dia kalau minggu itu tutup. Nah kalau warung-warung yang non-Kristen, yang kemudian mau cari Indomie karena stok habis, kan pasti cari saudara ya. Karena harus jualan tiap-tiap hari kan. Oh namanya non-Kristen di kampung-kampung. Jadi pada saat mereka mau membeli di warung di jemaat ini, gak ada. Belilah di warung yang lain gitu.
Dan itu disaksikan sama mereka. Kalau kami beli di warung yang lain, kami bawa ke kampung, kami jualan, lama lakunya. Tapi kalau kami beli di Inci, jemaat ini, kami bawa, cepat lakunya. Itu artinya apa? Menghidupkan, menguntungkan. Amin. Amin, saudara. Sama seperti Yusuf. Waktu dia di rumah Potifar, oleh karena Yusuf, Potifar diberkati. Yakub juga sama, ini nenek moyang rohani kita nih. Oleh karena dia ada di Laban, dia ngomong, Laban ini padahal mertuanya. Dulunya kan kamu tahu, kambing dombamu sedikit. Tapi gara-gara aku hadir, kambing dombamu banyak dan kau diberkati. Ya memang, harusnya orang Kristen, misalnya ada orang Kristen, dia sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Harusnya perusahaan itu diberkati karena dia, karena orang Kristen ini. Kenapa? Karena dia membawa sungai kehidupan. Di mana saja dia ada, di situ ada kehidupan. Di mana saja dia pergi, di situ ada kehidupan. Kalau misalnya orang ini pergi ke orang tuanya yang belum bertobat, satu kali orang tuanya menjadi bertobat dan ada kehidupan di sorga. Karena orang tua ini percaya Yesus, dia akan meninggal dan masuk sorga. Pada saat dia ada di tetangga yang belum bertobat, dia hadir, ada kehidupan di situ. Di mana saja orang Kristen yang membawa sungai kehidupan ini, maka ada dampak hidup di situ. Jadi komplit berkat Tuhan loh yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, bagaimana caranya? Saudara, dari air itu keluar dari bait suci. Yohanes pasal 17, Tuhan ungkapkan ini. Yuk kita lihat yuk. Oke, sorry, Yohanes pasal 7. Maaf sebentar saudara, saya minum dulu. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Tolong di slide-nya disiapkan. Kita baca ya. Sama-sama kita baca yuk untuk ini ya. Ya, 37 sampai 9. 39, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini sebelum Yesus mati nih, dia ngomong ini. Pada hari terakhir perayaan, memang ada perayaan pada saat itu. Yesus ngomong gini, ini pertama syarat kalau saudara ingin ngalami pemulihan, kalau saudara ingin ngalami sungai kehidupan, syarat pertama adalah barang siapa haus. Maaf ya, orang yang gak haus mah gak dapet. Saudara, saya mau kasih tahu, antara haus sama lapar. Orang kalau lapar, dikasih air, diterima. Ya bisa nyegerin lah, gelap, lumayan. Betul gak saudara? Kalau saudara lapar, dikasih air, diterima. Minum lagi, gak apa-apa. Lapar saya boleh mending lah, sedikit ada hilang gitu. Tapi kalau orang haus, cuman satu yang dia butuh. Apa saudara? Air. Orang haus dikasih duit, di padang gurun hausnya dikasih duit. Apa dia minum duit? Gak mau dia. Orang haus dikasih roti, semakin seret. Satu kalau haus, gak ada lagi yang lain. Aku minta air. Saudara tahu kebutuhan kita, antara makan dan minum, itu lebih banyak kita harus minum daripada makan. Orang boleh gak makan 3 hari, 7 hari. Tapi orang sulit kalau tidak minum. 3 hari, 7 hari, dehidrasi dia. Dia bisa mati lemes. Betul ya? Betul saudara ya? Kebutuhan air itu sangat luar biasa saudara. Itu kebutuhan pokok dari seluruh manusia. Kemudian di satu kota misalnya, airnya jelek. Aduh, kota itu akan ditinggalkan oleh penduduknya deh.
Nggak bisa dirubah apapun kota itu. Dirubah apapun nggak bisa karena airnya jelek, saudara ya. Tapi kalau airnya, mata airnya, sumbernya bagus, itu kota menjadi mata air yang menghidupi seluruh kota itu. Itu air loh. Makanya untuk orang yang ngalami ini, saudara, yang hanya haus saja. Jadi kalau saudara dalam ibadah ini, boleh datang, boleh enggak lah. Enggak haus itu. Saat ayo altar call, siapa yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, tenang-tenang saja saudara duduk di kursimu, enggak haus itu. Atau saudara datang, diam saja, enggak haus itu. Saudara tahu kan orang haus kan? Memburu terus, kejar terus. Di mana ada air diambil di situ, di mana ada kesempatan diambil di situ. Itu yang haus. Jadi dikembalikanlah kepada saudara sendiri. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Memang kebutuhan air ini kalau kita tidak haus, dikasih air, ya enggak perlulah, enggak haus. Tapi kalau haus itu cuma satu yang dicari, air. Jadi harus ada haus. Baru di situ muncul ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi gini saudara, kan tadi saya bilang, siapa bait suci itu? Siapa bait suci dewasa ini? Tubuhku. Nah, tubuh yang mana? Yang di bagian mana? Yang nanti merupakan air itu keluar? Hati. Tubuh ini saudara ya, ada pikiran, ada perasaan. Bukan perasaan. Tapi tubuh yang mengeluarkan air kehidupan itu adalah hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, makanya kita hadir di sini. Saudara menjadi orang yang setia, jadi jemaat di sini, luar biasa. Tetapi sayang tidak haus. Ya tadi kalau tidak haus, saudara sendiri tahulah. Dan bagaimana air ini bekerja? Dalam hatimu dia mulai bekerja. Mengalir, aliran air hidup. Wow, dahsyat. Dari dalam hatimu yang mengalir aliran air hidup. Bukan di pikiran. Makanya Roh Kudus itu kenanya kayak hati. Orang yang mau berbahasa roh itu kalau pikirannya terlalu aktif. Dia ngomong, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan ampuni saya mau penuh dengan Roh Kudus. Oh udah susah. Karena ini kenanya di hati. Dari hati mengalir. Dari hati yang percaya akan meluap ke mulut. Karena semua yang keluar dari mulut itu sumbernya dari mana? Hati. Jadi kalau ada air Roh Kudus dalam hati kita, dia bergejolak, dia bergetar, bergejolak, dia terus mengalir. Meluapnya di mulut sebagai bahasa roh. Luber namanya tuh. Luber, sama dengan orang dibaptis air tenggelam dia. Wow, luar biasa. Nah saudara dengar baik, ini luar biasa. Lalu satu kali Tuhan dalam sebuah pelayanan, aduh kelihatannya pelayanannya gak bermutu gitu ya. Kenapa? Karena dia datang kepada seorang yang backgroundnya gak baik. Tapi dengar baik loh, Tuhan punya rencana besar terhadap satu kota. Gini saudara ya, pemikiran kita nih, kalau kita ingin menangkan satu kota kabupaten misalnya ya, siapa yang kita tangkap supaya dia percaya Yesus? Ya pejabatnya, betul ya, pembesarnya, apalagi bupatinya. Kalau kita turun lagi dari bupati, mungkin terlalu berat ya. Kalau kita ingin menyelamatkan satu kecamatan, siapa yang kita tangkap? Ya kecamatannya, pak camatnya, sekretarisnya. Kayak begitu kan? Betul ya saudara ya? Ini kan strategi manusia kan? Betul ya? Tuhan selamatkan satu kota. Dia cari seorang perempuan pelakor. Yohanes 4. Nah di sini dia bicara. Kan dari hari Minggu kita harus jadi saksi Tuhan. Lah gimana jadi saksi Tuhan kalau kita nggak ngalami pemulihan? Ini wanita jadi saksi, satu kota bertobat. Perempuan Samaria
namanya tidak diketahui siapa. Tapi orang ini, perempuan Samaria ini, dia datang ke sumur Yakub itu. Sumur itu ada air, saudara. Tapi dia nggak mau datang ke pagi hari atau sore hari. Kenapa? Banyak perempuan-perempuan yang ngambil air di situ. Sedangkan dia pelakor. Dia datangnya di siang hari, kurang lebih antara jam 11, 12, jam 1. Pas panas-panas terik matahari. Dia bawa kendi, bawa timba, dia ambil. Katakan ya, karena dari perjalanan rumah ke situ udah capek, keringetan, panas loh. Dia ambil, minumlah dia. Lalu dia ambil. Ini yang dilakukan dia tiap hari. Kenapa dia ngambil siang hari? Malu sama orang. Karena nggak ada orang yang ngambil air di siang hari. Maaf ya, itu namanya TOLOL. Ya iyalah, dia udah ngambil pulang ke rumah, keringetan. Di perjalanan dia minum, gelak-gelak, ambil rumah habis, 3 sedikit. Mesti balik lagi. Kalau sore hari atau pagi hari, panas terik belum ada. Jadi kalau pulang ke rumah nggak terlalu keringetan. Masih utuh tuh air di kendi, buat keluarga. Dia malu ketemu sama perempuan-perempuan lain. Itu dia sembunyi sebenarnya. Oke, Tuhan datang. Dia lagi menimba. Tuhan memberi, Tuhan ini antara Samaria dengan Yahudi. Tuhan itu Yahudi, dia Samaria. Ada permusuhan. Nggak saling nyapa, padahal ini masih saudara. Nggak saling nyapa, saya nggak bisa nyatakan sejarahnya, pendeknya begitu terjadi. Bahkan kalau orang Yahudi ngeliat orang Samaria, meludah. Karena dianggap orang Samaria ini telah mengotori warisan nenek moyang Yahudi, Israel. Karena telah bercampur dengan bangsa kafir, lebih dahulu Samaria. Yehuda nanti akhirnya bercampur juga, makanya dibuang sama Tuhan semua tuh, diserahkan. Oke, itu sejarahnya dari Israel. Singkat cerita ini saudara ya, jadi dia ini waktu ngambil air, loh dibilang kan Yahudi sama Samaria tidak saling menerima, apalagi Yahudinya ya, betul-betul menghina orang Samaria. Tapi Yesus mau datang loh, wih luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa loh. Mau menjangkau perempuan yang berdosa, mau menghancurkan permusuhan, itu terjadi permusuhan. Tuhan bilang, aku minta air. Itu komunikasi pertama, seolah-olah Tuhan butuh kita. Saya mau tanya, Tuhan butuh saudara sebenarnya? Sorry enggak. Kalau saudara korban buat Tuhan, maaf ya, Tuhan enggak butuh hartamu. Tuhan butuh hidupmu untuk dipulihkan. Tuhan butuh hidupmu untuk jadi bait suci, bukan duitmu. Bukan segala apa yang kau kerjakan secara finansial atau apa saja itu ya. Tuhan butuh pribadimu. Tuhan sayang pada pribadimu. Tuhan butuh hatimu untuk dipulihkan. Tapi Tuhan seolah-olah rendahkan diri ya. Beri minum. Lalu waktu pas diberi minum, seandainya kamu tahu siapa yang minta, bahwa yang meminta itu adalah yang empunya air kehidupan. Kita baca Yohanes. Ini menarik banget. Ini seorang pelakor. Yohanes pasal 4. Oke, saya akan cepat-cepat saja. Ya, ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Minta tuh Yesus. Merendahkan diri. Seolah-olah Yesus butuh. Maaf ya, Yesus tidak pernah butuh kita sebenarnya. Di sorga banyak pelayan. Kalau kita sombong jadi pelayan yang kemudian, wow saya hebat nih. Yesus gak butuh kalian. Pelayan-pelayan yang sombong gak butuh. Yesus butuh pelayan yang rendah hati. Sorga malaikat lebih bagus suaranya daripada kita. Jadi kalau kita punya suara bagus jangan sombong. Kita punya duit banyak jangan sombong. Kita punya rumah bagus jangan sombong. Sorga limpah. Tapi kalau dia mengambil sikap merendahkan diri supaya terjadi komunikasi. Kalau dia begini, aku punya air hidup. Ngapain kamu ngambil air di sini, haus lagi kamu. Nggak akan diterima sama perempuan Samaria. Karena dia merendahkan diri. Itu cara penginjilan tuh sebenarnya tuh ya.
Kita seolah-olah butuh, saudara ya. Padahal kita punya Yesus segala-galanya. Dia yang sebenarnya butuh Yesus. Tapi kita mencoba merendahkan diri dulu dong. Jangan kemudian kita anggap kita lebih hebat dari dia yang gak bertobat, saudara. Ya rendahkan diri, beri aku minum. Lalu kemudian apa kata? Sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan. Memang sengaja Tuhan buat begitu, biar berdua aja. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Terjadi dialog. Sampai kemudian titik yang ini. Jawab Yesus ayat 13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14 nih perhatikan nih. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Ini kira-kira maksudnya air yang diberikan Yesus itu apa? Roh Kudus, kan tadi Yohanes 7. Barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Dari dalam hati orang yang percaya mengalir air hidup. Itulah Roh Kudus yang akan diterima setiap orang yang percaya. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, barang siapa minum dari air Roh Kudus yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, dengar baik, itu air yang diberikan oleh Yesus akan menjadi mata air di dalam dirinya, sumber kehidupan yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, dahsyat banget. Jadi waktu Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus, itu sebenarnya sumber kehidupan yang sifat Roh Kudus itu sifatnya memancar sampai kekal. Asal jangan disumbat sama kita. Asal jangan ditutup sama kita. Tuhan juga gak pernah maksa-maksa, terserah kamu. Kalau kita loskan, membuka hati buat Tuhan, sifatnya dia terus mengalir sehingga kita gak ngalami kekeringan. Seandainya di rumah kita ini ada keran yang terbuka terus, itu toren tersambung dengan sumber di bawah, torennya naik ke atas, air dari bawah ini naik ke atas, ini air banyak ya di dalam, katakanlah begitu banyak sekali, kita lupa nutup itu keran, saudara ya. Biarpun keran itu cuma satu saja, tapi kalau dia mengalir setahun, banjir rumah kita, ya toh. Ya mengalir setahun, saudara ya, banjir rumah kita. Karena mungkin setahun ada pergi begitu kembali ke rumah, loh kok rumah saya jadi tenggelam gitu ya. Bayangkan ya, ini air Roh Kudus ngalirnya selama-lamanya loh saudara. Ya iyalah akan menenggelamkan kita, udah pasti. Ya iyalah berdampak yang dahsyat buat kita, udah pasti. Menjadi sungai kehidupan, ya udah pasti. Gampangnya sederhananya gitu. Jangan menutup hatimu bagi Roh Kudus. Kalau engkau sudah ngalami, berbahasa roh itu adalah keran yang dibuka, mata air yang dibuka oleh Tuhan dalam hatimu. Kamu tinggal ngelosin aja. Sampai dia jadi mata air kehidupan dan kita tenggelam dalam hadiratnya. Oh saudara ya, kalau orang dibaptis dengan Roh Kudus itu penuh dengan sukacita. Nah kan kalau ini beberapa hari ini kan saya mendoakan juga orang-orang saudara ya. Tim juga mendoakan orang-orang. Mereka bilang sama saya, iya itu ya udah nih didoakan. Tumpang tangan, dilepasin tangannya. Lah, harusnya kan bukan saya yang, bukan kita semua. Kita mah cuma alat memberikan tugas. Ayo itu tumpang ditinggalin atau enggak tumpang tangan kita bilang ayo cepet. Enggak ada suaranya. Ya ilah, belum jadi mata air. Belum jadi mata air itu. Tapi kalau sudah menjadi mata air, yang nutup itu kita kok. Oh Tuhan itu selalu begitu kok. Pada perempuan Samaria ini aja Tuhan begitu. Oke, tergantung kita berarti. Sebenarnya tergantung kita.
Tapi kalau engkau mau ngalami pemulihan, mau ngalami semua kehidupan, mau ngalami hidupmu dipakai oleh Tuhan, di mana engkau ada, di situ ada kehidupan. Lah engkau saja membawa kehidupan pada orang itu, apalagi hidupmu. Betul kan? Kalau kita diberkati berlimpah-limpah, kita kan jadi berkat buat orang lain dong, betul ya? Jadi kalau kita sudah menjadi berkat buat orang lain, pasti hidupmu diberkati berlimpah-limpah. Oh, menarik banget, mantap banget Tuhan kita. Nah, saat itu ya tertariklah di perempuan. Dunia itu memberikan kesegaran. Ya itu tadi, kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi air yang kuberikan kepadamu, dari dalam hatinya memancar kehidupan. Makanya saudara ya, ini jaga hati. Hati ini bukan untuk menyimpan sakit hati, bukan. Saudara, di dalam hidup ini ada aja gesekan. Mau suami istri ke, mau orang tua anak ke, mau menantu mertua ke, ada aja gesekan yang membuat kita bisa luka, sakit hati, menyimpan kepahitan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Jadi kalau kita misalnya nih jaga hati, hatiku tidak untuk sakit hati, aku buang sakit hati. Hatiku adalah hati yang mengampuni bukan untuk kebencian. Hatiku aku jaga untuk firman dan air Roh Kudus. Ngalir terus tuh. Itu terbuka terus tuh. Itu akan ngalir terus. Itu akan menghasilkan dampaknya sampai jasmani saudara ya. Perempuan ini maulah, poin terakhir. Lalu kemudian kata perempuan itu ayat 15 kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu dong. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Wah, langsung dikoreksi dosa. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ini adalah Yesus, ini nabi perjanjian baru. Nabi yang penuh dengan hikmat. Nabi yang menegur dengan kasih. Wah, itu nabi perjanjian baru. Saudara ya. Kemudian kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dia seolah-olah membenarkan tapi nemplak. Taubat tuh perempuan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, saya lanjut saja. Lalu kemudian perempuan yang Samaria, yang pelakor ini saudara, yang backgroundnya gak baik ini, sampai dibawa sama Tuhan menjadi penyembah. Karena menurut saya nih, pandangan saya, kok Tuhan bawa perempuan ini dalam waktu yang begitu singkat menjadi penyembah. Penyembah itu kan kualitas rohani tertinggi, begitu kan. Kalau dalam tabernakel itu di mesbah dupa emas itu. Ini perempuan baru bertaubat, ya baru di pintu gerbang, baru percaya bertaubat. Tiba-tiba seolah-olah naik begitu, dibawa sama Tuhan ke tempat yang tinggi. Apa cocok gitu ya. Jadi katakan begini, anak rohani baru bayi ya, atau bayi lah, atau baru anak 3 tahun. Ilmunya kita kasih ke ilmu yang kuliahan. Apa bisa diterima? Rasanya kok sia-sia? Enggak loh. Hebat loh. Dari situlah dia bicara mengenai penyembahan. Singkat ceritanya, perhatikan baik-baik. Ini yang luar biasa. Terakhir, ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ini perhatikan saudara. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Lalu kemudian Tuhan, mereka semua datang dan mereka datang kepada Yesus. Perhatikan saudara ya, ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kesaksian perempuan pelakor ini enggak begini, Tuhan telah menyembuhkan aku. Enggak begini, Tuhan telah memberkati usahaku. Enggak. Perempuan ini ngomong begini, dia itu sembunyikan dosanya. Supaya orang tidak tahu. Karena itu dia datangnya di siang hari, tadi saya sudah bilang.
Gak ada orang yang ngambil air di siang hari. Tapi begitu ada pemulihan, dia ngomong begini sama banyak orang, di depan banyak orang yang tadinya dia sembunyikan di hadapan banyak orang. Dia ngomong gini, ada orang, ya saudara ya, ada orang yang berkata begini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan ini yang bersaksi. Iya, Yesus, orang itu mengatakan kepadaku, Yesus mengatakan segala yang kuperbuat. Apa sih yang diperbuat perempuan Samaria? Pelakor. Jadi dia ngakui dosanya di depan banyak orang. Terjadi pemulihan. Satu kota. Memang keterbukaan adalah sumber dari pemulihan. Seorang kamu terbuka ya nggak akan nggak akan terjadi pemulihan. Terus aja hidupmu berputar. Nggak ngalami rencana berkat dari Tuhan, nggak ngalami rencana yang baik dari Tuhan. Tuhan itu memberikan rencana kepada kita itu semuanya baik dan indah. Nggak ada yang buruk. Kitalah yang membuat jadi buruk. Ngalami satu kota pemulihan. Oh dia dipulihkan. Satu kota pemulihan. Dia jadi air kehidupan. Dia meloskan Roh Kudus dan kemudian menjadi air kehidupan, sungai kehidupan. Di mana dia ada, di situ ada kehidupan. Kita tundukkan kepala. Mari pemain musik. Penuhiku, penuhiku. Haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Amin. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Musik saja. Haleluya. Saudara mau mengalami pemulihan? Saudara mau mengalami baptisan Roh Kudus? Saudara hauskah? Kalau engkau haus, ini hanya yang haus saja. Betul-betul saudara butuh Tuhan. Berdiri di tempat yang betul-betul saudara butuh Tuhan. Aku mau dipulihkan Tuhan. Aku mau bisnisku dipulihkan. Aku mau keluargaku dipulihkan. Aku mau hidupku gak kering. Ngerasa Engkau Tuhan. Aku mau setiap aku hadir di situ ada kehidupan. Entah pekerjaan di tangan engkau, entah pekerjaan, entah apa saja. Aku mau. Aku mau jadi alat. Yang mau berdiri, saudara. Yang berdiri silakan maju ke depan. Kita cepat kerjakan. Ayo cepat maju ke depan. Kita waktunya cuma sedikit. Manfaatkan baik-baik ini. Urapiku. Sampaikan pelawatan. Tim, sampaikan pelawatan. Tim, sampaikan pelawatan. Oh, haleluya. Mari berharap sama Tuhan. Penuhiku Tuhan. Sampaikan pelawatan tim. Jadi kalau yang sudah didoakan bisa kembali ke tempat. Ayo cepat. Haleluya. Satukan hati juga untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Yes, haleluya. Saudara yang duduk di tempatmu berdiri, saudara. Ini bukan show. Ini bukan show. Kalau memang saudara butuh Tuhan di tempatmu juga, mari berdiri. Mari nyembah Tuhan atau menyanyi. Jangan diam, jangan duduk. Ayo berdiri semua. Yang di tempat berdiri, ayo kita berdiri. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Entah lewat pujian, entah lewat penyembahan. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh, haleluya.
Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Ayo tenggelam dalam hadirat Tuhan. Belas kasihan-Mu hamba mohon Tuhan. Belas kasihan-Mu hamba mohon. Dari bait suci-Mu, dari gereja-Mu ini mengalir, memenuhkan setiap kami. Yang sudah didoakan bisa kembali. Yang sudah didoakan bisa kembali. Yang sudah didoakan bisa kembali. Terima kasih Tuhan. Yes. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk pemulihan yang Kau kerjakan atas kami. Terima kasih Roh Kudus buat apa yang Kau siapkan bagi kami, di mana kami mau menjadi sungai kehidupan kepada banyak orang, menjadi saksi
Sehingga ada banyak orang diberkati lewat kami. Oleh karena kami ngalami bagaimana kami tenggelam dalam roh-Mu. Berikan kepada kami hati yang haus selalu akan roh-Mu Tuhan. Akan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa penyembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati Tuhan pada saat ini dan tiba saatnya Anda semua diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan lupa KKR masih akan terus berlanjut dan besok tanggal 24 serta nanti pada tanggal 25 KKR akan dilayani oleh Bapak Pendeta Victor Purnomo dari Semarang. Kami undang Anda bisa hadir kembali dan kami undang Anda juga bisa merasakan lawatan Tuhan. Mari saudara, kita satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Naikkan syukurku padamu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Naikkan syukurku padamu Tuhan. Saya supaya pagi berdiri. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau sudah melawati kami satu persatu. Kau sudah menjamah kehidupan kami. Air sukacita, air aliran Roh Kudus mengalir memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa Tuhan hamba-Mu beserta tim yang sudah melayani kami selama 2 hari ini. Berkati pelayanan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hamba-Mu beserta tim. Dan kalau sebentar besok hendak kembali, Tuhan hantar, Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Sehingga boleh
boleh tiba dengan selamat untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan yang baru, memberikan sukacita ilahi, dan Tuhan sendiri yang mengurapi mereka dan urapan yang luar biasa. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam sekolah dan kuliah mereka. Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat berkelimpahan dari surga. Dan Tuhan juga memberkati tiap rumah tangga keluarga kami. Jadikanlah indah, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Serta kami yang sakit pun Tuhan jamah, Tuhan lawati tubuh kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah boleh terjadi. Kesembuhan Tuhan nyatakan buat mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami semua. Sehingga kami boleh pulang dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Dengan berkat dan rahmat yang berasal dari surga. Karena itu yang jemaatnya diberkati dan kasih Tuhan. Dengan iman percaya, dengan rasa ucapan syukur, mari kita menerima berkat bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kami persilakan yang blok pertama, blok yang kedua, paling barat dan yang nomor 2, Anda bisa pulang terlebih dahulu. Tuhan memberkati Anda, yang lain bisa bersabar sebentar. Saat berbeban berat, Kami persilakan blok yang ketiga dan yang keempat, yang paling timur. Anda bisa kembali pulang. Terima kasih, Tuhan berkati dan Tuhan menyertai. saat berputus asa, datanglah selalu padanya. Kasih Tuhan begitu hebat, cinta Tuhan begitu dahsyat. Dia nyatakan Dan yang terakhir lantai 2 dari barat, tengah, dan timur. Anda bisa kembali pulang. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda, Tuhan menyertai Anda, dan Tuhan melindungi Anda senantiasa. saat berbeban berat, Yesus Tuhanlah jawaban. Saat berputus asa, datanglah selalu padanya. Kasih